Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2236 Saya selalu bersikap low profile. Dengan bantuan Su Ziao, Lin Yun akhirnya meredakan rasa malunya. Kamu gadis, jangan bicara omong kosong lagi di masa depan. Su Ziao tersenyum dan menepuk kepala Xiao Bingfeng dan berkata dengan lembut. Oke, berhenti mengomel dan cepat pergi. Xiao Bingfeng berkata dengan jijik. Kemudian dia memperingatkan, pola Dewa Matahari ini juga memiliki pohon suci Fusang. Bisa bertahan sekitar 1 jam. Anda tidak bisa menunda terlalu lama. Lin Yun mengangguk, menatap Su Ziao dan berkata, Ziao, aku akan pergi dulu dan menunggumu. Yah, tunggu aku. Wajah cantik Su Ziao menunjukkan senyuman lembut. Keduanya saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium satu sama lain. Xiao Bingfeng memandang dengan rasa malu dan marah. Ketika Lin Yun bangkit, menghindari beberapa serangan tangan hantu, dan mencapai air terjun, kedua wanita itu akhirnya menghela nafas lega. Berhasil mencapai air terjun menunjukkan bahwa pola ketuhanan yang digambar oleh Xiao Bingfeng masih berguna, dan meninggalkan lembah Dewa Jatuh bukanlah masalah besar. Ngomong-ngomong, kamu tidak memberitahunya betapa berbahayanya menundukkan Dewa Pemusnahan ini, kan? Xiao Bingfeng tiba-tiba berkata. Su Ziao memandangi pusaran air hitam di kejauhan, wajahnya yang dingin sudah lama tidak tersenyum, dan ekspresinya sangat dingin dan arogan. Tidak dibutuhkan. Su Ziao berkata dengan ringan. Xiao Bingfeng bergumam beberapa kali dan berkata, bahkan jika benda ini benar-benar ditaklukkan, biaya penggunaannya akan sangat tinggi. Dibandingkan dengan risikonya, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Su Ziao berkata, kita harus mencobanya. Jika Yao Guang selamat dari kesengsaraan, dia pasti akan pergi karena temperamen Lin Yun. Saya tidak di sini di medan perang kuno, dan saya tidak di sini pada hari ke-9 Tiandao Sekte. Sekte Pedang. Aku pasti akan berada di sisinya. Dia mengambil keputusan dan matanya sangat tegas tanpa ragu-ragu. Bahkan jika dia berada di sisi berlawanan dari Kekaisaran Shenlong, bahkan jika itu bertentangan dengan keinginan permaisuri, dia harus pergi. Karena dia adalah istri Lin Yun, betapapun sulitnya jalan di depan, dia bersedia menemani Lin Yun. Pola matahari ini sungguh ajaib. Di atas air terjun, Lin Yun berbisik pada dirinya sendiri. Dia bahkan tidak menggunakan pedangnya, jadi dia melompat saja, dan setelah beberapa kali menghindar, dia mencapai puncak air terjun. Selama Anda menolak kekuatan ilahi, menghindari tangan hantu relatif tidak sulit. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu denganmu lagi. Lin Yun melihat kembali ke jurang di bawah air terjun, dengan ekspresi kesedihan di matanya, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa lagi. Sejak kedatangannya di Kunlun, pengalaman di Pulau Dewa Jatuh ini adalah saat yang paling indah dan damai. Aku tidak bisa lagi menjadi muda, Lin Yun. Lin Yun terkekeh dan berkata, dia juga punya istri. Suara mendesing. Setelah beberapa kali naik turun, Lin Yun tiba tepat di bawah lembah para dewa yang jatuh, dia melihat banyak mayat terperangkap di sini, dan ekspresinya dipenuhi dengan kesedihan. Jika bukan karena suara piano di bawah air terjun, akan sulit baginya untuk meninggalkan lembah Dewa Jatuh seperti halnya mencapai langit. Mungkin ada kehendak ilahi yang memungkinkan dia bertemu Su Ziao di sini. Sudah waktunya keluar. Lin Yun mendongak dan mengetukkan jari kakinya. Ledakan. Tubuhnya meledak seperti kilat, dan meledak, pola matahari bermekaran di tubuhnya, dan dengan cepat terbakar. Bahkan pohon suci Fuso pun terbakar, dan tak lama kemudian, dia seperti matahari terbit. Di bawah lembah para dewa yang jatuh, cahaya menyilaukan melintas. Setengah jam kemudian, cahaya di tubuh Lin Yun meredup, dan pola matahari serta pohon dewa Fuso hampir habis. Tampaknya perkiraan Xiao Bingfeng salah dan dia tidak dapat bertahan selama 1 jam. Namun, tebing itu sudah terlihat, dan Lin Yun memperkirakan masalahnya tidak besar. Ups! Angin kencang menderu di telinganya, rambut panjang Lin Yun beterbangan liar, dan pipinya sangat sakit karena ditampar. Setelah minum teh lagi, Lin Yun hanya berjarak sekitar 2000 meter dari tebing. Ups! Namun saat ini, suara keras terdengar dari atas. Lin Yun bangkit seperti kilat. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas, dia melewati sebuah sosok. Dia melihat ke atas dan ke bawah. Sepertinya, Li Feibai. Lin Yun kaget, saat hendak memanjat tebing, tiba-tiba tubuhnya tenggelam.
Ketika dia hendak mengejar Li Feibai, dia mengulurkan tangan kanannya, kilat menyambar di telapak tangannya, dan saat berikutnya 9 rantai ditembakkan. Dengan kilatan lampu listrik, Li Feibai mengangkat kepalanya dan melihat penampilan orang yang datang, dan sangat terkejut. Lin Yun, majulah. Tanpa waktu untuk menjelaskan, Lin Yun melilitkan rantai di sekelilingnya, dan kemudian menariknya ke sisinya dengan tarikan yang kuat. Mengaum. Mendengar auman naga, Lin Yun mengaktifkan tubuh Dewa Changlong, energi dan darah di tubuhnya terbakar seperti magma, dan tubuhnya memancarkan cahaya listrik yang menakutkan. Kekuatan naga memenuhi udara, dan bayangan naga biru mengelilingi mereka berdua. Pada jarak terakhir ini, tubuh Dewa Lin Yun melawan dan membawa Li Feibai ke tebing. Mengapa kamu turun? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Begitu keduanya berdiri diam dan saling memandang, mereka mulai bertanya pada saat bersamaan. Kamu bicara dulu. Kamu bicara dulu. Keduanya berbicara lagi pada waktu yang sama, dan kali ini mereka berdua tertawa. Kamu harus bicara dulu, aku akan mendengarkan. Lin Yun memandang Li Feibai dan terkekeh pelan. Dia masih mengenakan pakaian pria, tampak seperti pemuda tampan. Li Feibai memandang Lin Yun dan berkata dengan ekspresi yang rumit, berita bahwa kamu jatuh ke lembah para dewa telah lama tersebar di dataran api darah. Aku duduk di tebing ini selama 7 hari dan akhirnya memutuskan untuk turun ke jelajahi. Saya tidak berharap Anda benar-benar datang. Tuan muda ini sudah bersiap untuk mati. Akan lebih baik bagimu untuk terbang langsung. Ketika Lin Yun mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, Guru Li adalah teman sejati. Itu adalah. Li Feibai berkata dengan gembira, lalu bagaimana kamu bisa muncul? Lin Yun menyembunyikan beberapa poin penting dan berkata, tubuh ilahi Changlong telah membuat terobosan dan keluar karena keberuntungan. Li Feibai berkata dengan kagum, tubuh ilahi Changlong sungguh luar biasa. Lin Yun tersenyum genit, dan sudut mulutnya bergerak-gerak secara tidak sengaja, tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga Li Feibai tidak menyadarinya. Tubuh Dewa Changlong ini benar-benar merupakan rintangan yang tidak dapat diatasi oleh Lin Yun. Hei, aku belum pernah melihatmu memakai gaun ini sebelumnya. Jangan bilang, itu terlihat cantik untukmu. Li Feibai memandang Lin Yun dari atas ke bawah. Lin Yun awalnya memiliki wajah secantik batu giok, sosok yang kaya dan tampan, dan setelah mengenakan pakaian suci Qingxiang, temperamennya tercermin dengan sempurna. Dia anggun dan anggun seperti pendekar pedang, tanpa sedikit pun debu, dan dia tersenyum seolah pendekar pedang itu masih hidup. Ini kain suci Qingxiang. Istriku yang membuatnya. Cukup bagus. Lin Yun menunjukkannya secara terbuka dengan senyuman di wajahnya. Tidak buruk. Li Feibai menjawab sambil tersenyum, dia tersenyum dan merasakan ada yang tidak beres, kamu menikah. Kapan itu terjadi? Lin Yun tersenyum dan berkata, rahasia. Apakah kamu benar-benar sudah menikah? Li Feibai berkata dengan enggan. Nyata. Lin Yun Dao. Li Feibai terdiam sesaat, tidak bisa bereaksi. Setelah beberapa saat, dia kembali tenang dan berkata sambil tersenyum, maaf, saya sedikit kasar. Saya hanya sedikit terkejut. Orang seperti Anda menikah langsung pada usia seperti itu. Melihat ke arah Kunlun, itu tidak biasa. Terlebih lagi, kamu masih. Ini benar. Bagi orang-orang berbakat, umur mereka sangat panjang, Lin Yun langsung menikah pada usia 26 tahun, yang bisa dikatakan sangat dini. Lin Yun tersenyum dan berkata, dimengerti, belum lagi. Saya masih pembunuh suci, kan? Li Feibai tersenyum canggung dan berkata, sepertinya aku salah paham padamu. Jangan khawatir tentang ini lagi. Keluar dari sini dulu. Jangan pernah berpikir untuk melompat turun lagi. Bahkan jika kamu memiliki bintang tertinggi, kamu pasti akan mati jika melompat. Keduanya meninggalkan area tersebut, dan Lin Yun bertanya tentang Blood Flame Plains di jalan. Baru pada saat itulah Lin Yun tahu bahwa setelah dia melompat ke lembah Dewa Jatuh, berita itu dengan cepat menimbulkan sensasi di dataran api darah. Namun tak lama kemudian, sensasi itu mereda. Bagaimanapun, ini adalah dataran api darah, dengan harta surga, bumi, material, dan tanah terlarang kuno yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang kuat di alam suci telah jatuh, jadi kematian seorang jenius bukanlah masalah besar. Hanya saja si jenius ini kebetulan adalah kecantikan yang terpendam, yang lebih disayangkan semua orang adalah buah darah dewa. Karena buah darah dewa tidak dapat ditemukan, mari kita mulai mencari materi surgawi dan harta duniawi lainnya. Harus dikatakan bahwa dataran api darah ini memang penuh dengan peluang, semua jenis obat suci langka telah ditemukan satu persatu, dan kekuatan banyak orang telah meningkat pesat dalam waktu singkat.
Yang paling mempesona di antara mereka adalah 3 tanah suci di Gurun Timur, Sekte Ming, Sekte Tianyan, dan Sekte Wanlei bergabung untuk secara langsung memusnahkan sarang Raja Api Darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Yun tampak sangat terkejut saat mendengar ini. Dalam kata-kata Raja Jiuluo, kekuatan Raja Api Darah sangat menakutkan, dan hanya dengan menyebutkannya saja sudah membuat Raja Api Darah menjadi sangat ketakutan. Orang yang kejam dan ular lokal benar-benar dimusnahkan oleh 3 tempat suci. Itu sangat normal. Bagaimanapun, ini adalah tanah suci kuno. Latar belakangnya jauh dari sebanding dengan Raja Api Darah. Mereka memiliki penguasa suci alam laut spiritual yang bertanggung jawab, dan mereka semua membawa 4 artefak suci cerah. Sulit untuk mengatakan apakah mereka memiliki kartu truf lainnya. Singkatnya, mereka telah memperoleh sesuatu besar. Li Feibai berkata dengan emosi, Sage Lord Tian Kui, Lord Yunlan, dan Tuan Muda Mingzong telah melonjak ke langit, dan sekarang kultivasi mereka telah mencapai puncak Raja Suci tingkat kedua. Dikatakan bahwa mereka menemukan beberapa 10.000 buah iblis dan juga menyita banyak darah dewa. Setelah mereka keluar, mereka mungkin bisa segera menerobos ke Saint Lord tingkat ketiga. Lin Yun tersenyum, tapi senyumannya agak kejam. Orang-orang ini sangat beruntung. Kamu tidak memikirkan balas dendam, kan? Li Feibai berkata, bersabarlah untuk saat ini, kelompok orang ini sedang menjadi pusat perhatian saat ini. Untuk seorang jenius setingkat ini, jika tingkat kultivasinya ditingkatkan 1 tingkat, peningkatan kekuatannya tidak terbayangkan. Lagi pula, aku hanya seorang semi-suci, kan? Lin Yun berkata sambil tersenyum. Li Feibai tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu benar-benar menyimpan dendam. Saya tidak berani meremehkanmu sekarang, saya juga tidak berani mengatakan itu. Ada banyak dari mereka, dan kamu memiliki buah darah dewa. Jika kamu muncul dengan gegabah, kamu tidak akan diperhatikan oleh orang lain. Li Feibai cukup ceria, dan senyumannya sangat bebas dan santai. Pembicaraan sebelumnya tentang menguburkan playboy muda itu biasa-biasa saja, tetapi setelah mengakui kesalahannya, dia sangat berterus terang. Lin Yun berpikir sejenak, dan dia benar-benar tidak terburu-buru untuk membalas dendam. Bagaimanapun, buah darah dewa telah diperoleh, Su Xiao juga telah melihatnya, dan 2 tujuan utama datang ke sini telah tercapai. Jika memungkinkan, meninggalkan Gurun Tiansu sekarang adalah pilihan yang baik. Namun dia tidak melupakan kata-kata Su Xiao, dan berkata dengan lembut, Tuan Li, tahukah Anda bahwa pecahan api ilahi telah muncul? Li Feibai berkata dengan serius, jika Anda benar-benar ingin mengarungi air berlumpur ini, sejujurnya, saya berencana untuk pergi. Lin Yun mengangguk dalam diam. Melihat desakan Lin Yun, Li Feibai tidak bertanya lagi dan hanya berkata, bukan tidak mungkin untuk memberitahumu, tetapi kamu harus tetap bersikap rendah hati, jika tidak kamu akan berada dalam bahaya lagi setelah kamu keluar dari tempat terlarang. Daerah. Lin Yun tersenyum dan berkata, tidak masalah, saya selalu bersikap rendah hati dan tidak pernah pamer. Bab 2237 Lembah Yanlong. Li Feibai memandangi wajah Lin Yun yang tersenyum, merasa marah dan geli, dan berkata, apakah kamu rendah hati? Siapa yang akan percaya? Kamu tidak rendah hati dalam berpakaian. Lin Yun tidak punya pilihan selain mengeluarkan topeng dan memasangkannya di wajahnya, sambil berkata, cukup. Li Feibai melihatnya dan berkata, kecuali saya tidak mengambil tindakan, saya akan tahu siapa Anda segera setelah saya melakukannya. Lin Yun tersenyum dan berkata, oke, katakan saja padaku, topeng ini dimaksudkan untuk melindungi dari tuan-tuan dan bukan dari penjahat. Dia telah berperan sebagai Ye Qingtian sebelumnya, dan dia sudah lama bosan dengan penyamaran, dan dia tidak suka berakting dengan topeng. Li Feibai tidak dapat menahannya dan berkata, pecahan api ilahi memang telah ditemukan. Ini pertama kali ditemukan oleh orang-orang dari Gunung Shen Huang. Mereka ingin mengambilnya sendiri, tetapi mereka mencoba berkali-kali tetapi gagal. Mereka tidak dapat membuka segelnya. Berita itu perlahan-lahan bocor. Apakah ada larangan? Lin Yun berkata dengan aneh, dia sedikit bingung dengan ini. Fragmen api ilahi itu sendiri tidak dilarang, tetapi ada larangan di area itu. Keluarga Shen Huangshan sendiri tidak dapat melanggar larangan tersebut, jadi kami hanya dapat mendiskusikannya secara perlahan. Li Feibai menjelaskan, suara yang disebabkan oleh pecahan api ilahi jauh lebih besar daripada suara buah darah dewa. Dari segi nilai individu, buah darah dewa dan fragmen api dapat dikatakan memiliki kelebihan masing-masing. Yang pertama dapat menunda umur panjang dan meningkatkan kultivasi, sedangkan yang kedua seperti pembunuh besar.
Jika Anda bisa mendapatkan beberapa kata, Anda bisa mendapatkan warisan dari para dewa. Lagi pula, tidak ada dewa yang lahir di dunia Kunlun selama bertahun-tahun, dan pecahan api ilahi sangatlah langka. Selain itu dapat juga ditanamkan pada senjata suci, atau digunakan sebagai mata bentukan, dan sumber inti wayang. Buah darah dewa sangat langka, namun efeknya relatif tunggal, sedangkan fragmen api dewa memiliki efek yang jauh lebih besar. Dan bagi beberapa orang bijak yang memiliki umur panjang dan bebas dari rasa khawatir, pecahan api ilahi jauh lebih penting daripada buah darah dewa. Bawa aku ke sana, Lin Yun memandang Li Feibai dan berkata. Biarkan aku mempercayaimu. Li Feibai juga memakai topeng saat dia berbicara. Reputasinya tidak rendah sekarang, selama pertarungan sebelumnya untuk buah darah dewa, astrologi tertingginya mengejutkan seluruh penonton. Bahkan Lin Yun, orang luar, terkejut, tetapi sekarang tidak demikian, karena Lin Yun juga memiliki bintang tertingginya sendiri. Berjalan. Li Feibai mau tidak mau memimpin Lin Yun menuju lokasi pecahan api ilahi. Kemana kita akan pergi? Saat Anda pergi ke Gunung Yanlong, ingatlah sungai Yanlong di luar gurun Tiansu. Lembah Yanlong di ujungnya adalah tempat fragmen api ilahi berada. Keduanya masing-masing menggunakan keterampilan fisiknya untuk terbang di langit seperti kilat. Lin Yun dan Li Feibai sama-sama jenius dan monster, dan yang terakhir mungkin tidak lebih buruk dari Lin Yun. Saat berlari dengan kecepatan penuh, kecepatannya sedikit lebih cepat daripada kecepatan orang suci tingkat ketiga. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka sampai di Gunung Yanlong. Gunung Yanlong merupakan pegunungan megah dengan ketinggian puluhan ribu kaki, lembah Yanlong berada tepat di bawah pegunungan, dan Anda harus mengambil jalur lain untuk sampai ke sana. Di sini sangat berbahaya. Selain beberapa monster dengan atribut api, ada juga puing-puing luar angkasa yang menakutkan dan dampak aliran udara yang menyengat. Ada sungai lahar yang mengalir di bawah tebing, lahar panas di sungai itu 10 kali lebih mengerikan dibandingkan sungai di luar. Di kedua sisi tebing sepanjang pantai terdapat beberapa mural dan lukisan yang belum lengkap, semuanya berkaitan dengan berbagai mitos dan legenda kuno. Di dasar lembah Yanlong, ujung sungai adalah lembah besar yang kosong di bawah tanah. Lembah itu sangat luas dan terpencil, dan terdapat sisa-sisa naga api di tanah. Permukaan lunasnya sehalus baru, berkilau seperti logam. Jika lunasnya tidak begitu besar dan utuh, lunasnya pasti sudah lama dikosongkan. Lembah ini ramai dikunjungi orang, selain biksu dari gurun timur, banyak juga biksu dari luar alam. Adegan di sini jauh lebih besar daripada pertarungan memperebutkan buah darah dewa. 3 agama dan 9 aliran berkumpul di sini, banyak orang tidak dapat masuk, dan emosi mereka sangat meledak-ledak. Tapi itu lagu lama yang sama lagi. Beberapa tempat suci utama di gurun timur, dipimpin oleh Mingzong, menempati area terdalam lembah Yanlong. Artinya, posisi pemimpin kerangka naga api. Ada area di sana yang diblokir oleh formasi. Orang luar tidak dapat melihat situasi spesifik dengan jelas. Orang-orang dari Tanah Suci Timur ini benar-benar bertindak terlalu jauh. Mereka sebenarnya ingin bergabung di Tanah Suci Tiansu. Tanah Suci Timur telah mengalami kemunduran sejak lama, dan kita bahkan tidak melihat seperti apa Sekte Tiandao sekarang. Sekelompok Tanah Suci kelas 2 masih berani mendapat masalah. Benar. Jika Sekte Tiandao masih ada di masa lalu dan 6 tempat suci bergabung, mereka masih harus memberikan mie tipis. Sekarang semua kucing dan anjing berani sombong di sini. Tunggu saja, ketika formasinya rusak, akan ada orang yang menanganinya. Mereka sangat marah, tetapi tidak berani bertindak gegabah. Tapi apa yang dia katakan itu benar, runtuhnya Sekte Tiandao secara tiba-tiba membuat orang melihat ilusi Tanah Suci di Gurun Timur. Belum lagi para biksu dari luar alam, bahkan Sekte kultivasi jahat di hutan belantara timur tidak menghormati Tanah Suci seperti sebelumnya. Ini sangat hidup. Lin Yun meliriknya, diam-diam merasa terkejut. Li Feibai benar, keributan yang disebabkan oleh pecahan api dewa jauh lebih besar daripada buah darah dewa. Dia merasa hampir semua biksu alam suci dari Gurun Tiansu telah tiba tanpa kecuali. Aura banyak dari mereka bahkan membuatnya sedikit takut sekarang. Mereka seharusnya adalah Raja Suci tingkat 4 yang kuat. Mungkin tidak sebaik beberapa puncak tingkat keempat dari 3 tempat suci utama, namun aura pada tubuh ini tidak jauh berbeda. Terlebih lagi, orang-orang ini sangat rendah hati dan sekarang menahan diri, menunggu Tanah Suci mencabut larangan merebut pecahan api ilahi. Kamu tidak bisa masuk. Jika kamu melangkah lebih jauh, kamu harus berkonflik dengan beberapa tempat suci. Li Feibai melirik dan melihat bahwa area dalam dijaga oleh orang-orang Tanah Suci.
Kecuali beberapa keluarga bangsawan di Gurun Timur, semua orang dikecualikan, dan tidak ada biksu jahat yang diizinkan masuk. Saya punya solusinya. Lin Yun tersenyum, mengulurkan tangannya untuk memegang pergelangan tangan orang lain, dan kemudian diam-diam menggunakan transformasi penyu untuk menahan auranya. Dia sangat berhati-hati sekarang, mengetahui bahwa dia tidak bisa menunjukkan belas kasihan setiap saat, jadi dia hanya memegang pergelangan tangannya daripada berpegangan tangan secara langsung. Di bawah kedok transformasi Dewa Penyu, bahkan Saint Lord tingkat keempat tidak akan dapat mendeteksi mereka berdua kecuali mereka melihatnya. Di bawah tatapan terkejut Li Feibai, Lin Yun dengan cepat bergegas ke area tengah lembah Yanlong sementara tidak ada yang memperhatikan. Ledakan. Saat mereka melangkah ke dalamnya, Lin Yun dan Li Feibai merasakan kekuatan naga yang sangat kuat, dan rasa penindasan ini sangat kuat. Lin Yun mendongak dan melihat bahwa rasa penindasan ini datang dari kepala naga di area tengah, yang berada ratusan kaki di atas tanah. Hanya kerangkanya yang ada, tapi masih penuh keagungan, dan ada kekuatan mengerikan yang terkumpul di dalamnya. Kamu sebenarnya punya cara seperti itu. Li Feibai, yang dibawa masuk dengan tenang, tampak sangat terkejut. Jangan berteriak, tetap low profile, ini hanya tipuan kecil, tidak akan efektif setelah kamu bertarung. Lin Yun mengamati sekeliling dan menemukan banyak teman lama. Huang Jingyu, tuan muda dari Sekte Ming, Yang Mulia Tian Kui dari Sekte Wan Lei, dan Yang Mulia Yunlan dari Sekte Tianyan semuanya ada di sana. Seperti yang dikatakan Li Feibai, kekuatan orang-orang ini telah meningkat pesat dan telah mencapai level Raja Suci tingkat kedua. Dan nafasnya sangat padat, dengan rasa yang tak terduga. Lin Yun bergumam di dalam hatinya bahwa sepertinya ada banyak harta karun di sarang Raja Api Darah, dan dia bertanya-tanya apakah 10.000 buah iblis masih ada di sana. Yun belum pernah mendengar tentang hutan buah suci semacam ini, buah suci yang dipanen sebelumnya mungkin tidak sebagus 1/10 dari ini. Ku Shuang dari Paviliun Sendao dan Ji Zixi dari Gunung Sen Huang juga ada di sana. Lin Yun melirik mereka dan diam-diam berjalan menuju lokasi Gunung Sen Huang bersama Li Feibai. Tidak banyak kekuatan di lingkaran dalam, jadi keduanya tidak terlalu mencolok. Selain 5 tanah suci, ada banyak keluarga suci kuno di Gurun Timur, serta beberapa sekte super. Kekuatan-kekuatan ini memiliki hubungan baik dengan tanah suci atau merupakan kekuatan yang berafiliasi dengan tanah suci, sehingga mereka diizinkan masuk. Mungkinkah ada lebih dari satu pecahan api ilahi? Lin Yun berpikir dalam hati, jika tidak, dengan begitu banyak kekuatan yang masuk, satu pecahan api ilahi tidak akan cukup. Mereka berdua dengan hati-hati tiba di belakang orang-orang di Gunung Sen Huang dan menemukan sebuah batu untuk diduduki. Lin Yun memiliki hubungan yang baik dengan Gunung Sen Huang, dan meskipun dia ketahuan, dia masih dapat berbicara dengan Ji Zixi. Dia juga memiliki beberapa rencana dalam pikirannya. Su Ziao berkata bahwa akan lebih baik jika Sekte Bulan Darah tidak mendapatkan pecahan api ilahi. Namun menurut Lin Yun, jika dia tidak memperjuangkannya, itu adalah pilihan yang baik untuk mendapatkannya dari Gunung Sen Huang. Sekte Bulan Darah tidak bisa mendapatkannya, begitu pula 3 tempat suci lainnya. Di area paling tengah lembah Yanlong, di bawah kepala Yanlong, terdapat formasi kuno dan rumit. Masing-masing dari beberapa tempat suci utama memiliki Raja Suci tingkat 4. Di bawah bimbingan Master Tianxuan Paviliun Shinto, dia dengan gugup melanggar larangan formasi. Mengapa kamu sengaja memilih Gunung Sen Huang? Haha, itu tidak ada hubungannya dengan putri kecil Gunung Sen Huang, bukan? Lin Yun sedang mengamati sekelompok orang yang melanggar formasi, dan Li Feibai, yang baru saja duduk, diam-diam mengirim pesan. Tidak. Lin Yun langsung menyangkalnya. Haha, berhentilah berpura-pura. Li Feibai dengan tegas mengungkapkannya dan berkata langsung, setelah kamu jatuh ke lembah para dewa, banyak orang datang ke tebing itu, dan putri kecil dari Gunung Phoenix Ilahi muncul. Tuan muda saya sedang menonton dalam kegelapan. Dia sangat cemas dan bahkan ingin menggunakan semacam harta untuk mencari tahu. Tapi dia dihentikan oleh para tetua di keluarga. Setelah beberapa kali berjuang, saya terpaksa pergi. Saya melihat dari kejauhan. Putri kecil itu cukup sedih. Anda dapat melihat bahwa dia tidak terlalu bahagia sekarang. Dia sedingin es dan tidak mengizinkan orang asing masuk. Lin Yun sedikit terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memalingkan muka, dan jatuh pada Ji Zixi dari kejauhan, masih ada kejadian masa lalu. Tuan muda pemakaman, Anda masih mengatakan bahwa Anda bukan pembunuh suci. Suara Li Feibai terdengar seperti senyuman tetapi bukan senyuman. Lin Yun berkata dengan tenang, saya berteman dengannya, dan saya berjanji padanya untuk pergi ke Gunung Sen Huang sekali. Bukan itu yang Anda pikirkan.
Li Feibai tidak mempercayainya, dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Lin Yun, tetapi dia menjadi semakin penasaran setelah kontak tersebut. Dia tersenyum penuh arti dan berkata, gelar Tuan Muda yang mengubur tidak hanya menarik bagi orang suci, tetapi juga bagi manusia. Tahukah Anda bahwa Ku Wushuang juga pergi? Itu Tuan Wushuang. Dia sangat sedih dan sedih di atas tebing. Dia bahkan menyanyikan puisi dan memainkan musik, yang membuat orang sedih. Lin Yun melihat sekeliling, melihat ke arah Ku Wushuang di kejauhan, dan berkata dengan heran, saya tidak memiliki persahabatan dengan orang ini. Jika saya memilikinya, apakah dia akan dipukuli oleh saya? Lupakan saja, lagi pula, selalu ada beberapa orang yang menyukai hobi khusus, mungkin dia. Li Feibai terkekeh pelan. Apakah anggota klan kekaisaran yang bermartabat memahami hal ini? Lin Yun bertanya. Tak mau kalah, Li Feibai berkata, tentu saja saya mengerti. Jika Anda punya kesempatan, Anda bisa mencobanya. Saya bisa menghajar Anda. Lin Yun segera memilih untuk tutup mulut. Wanita jenius berbakat dari klan kekaisaran ini benar-benar melampaui penampilan. Sekalipun Anda ingin berdebat, Anda tidak akan menang. Saat keduanya sedang bertengkar, keributan tiba-tiba muncul di luar lembah naga api, dan roh jahat yang sangat menakutkan melonjak ke arah mereka. Para murid Tanah Suci yang bertanggung jawab menjaga perimeter bagian dalam sama sekali tidak mampu memblokir kekuatan iblis ini dan semuanya terlempar. Inilah pembuat onarnya. Lin Yun mendongak dan melihat beberapa biksu iblis tidak lagi bersembunyi dan bergegas menuju mereka. Mereka tidak menyembunyikan kekuatan iblis mereka sama sekali, dan tanpa kecuali, para pemimpinnya semuanya adalah Raja Suci tingkat 4. Pengadilan kematian. Tuan Muda Mingzong membuka matanya, dan cahaya sedingin es melintas di matanya, dia segera naik ke langit dan membunuh dua orang suci Yunlan dan Tian Kui. Bab 2238 Api Phoenix. Tiga Tuan Muda Mingzong bangkit di langit, tubuh mereka mekar dengan cahaya suci yang bersinar, seperti tiga bulan terang, menerangi seluruh area sekitar lembah naga api. Di area di mana kepala Yanlong berada, beberapa orang suci puncak tingkat 4 sedikit mengernyit, merasakan adanya masalah. Mingzong Seinjun juga ada di antara mereka, dia ingin mengesampingkan masalah penghancuran formasi untuk sementara waktu dan menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Kamu dapat yakin dan menghancurkan formasi. Huang akan datang segera setelah dia pergi. Huang Jingyu melambaikan tangannya, secara langsung memberi isyarat kepada semua orang bahwa tidak perlu khawatir, dan memimpin Holy Lord Yunlan dan Holy Lord Tian Kui untuk membunuh mereka seperti kilat. Siapa yang membuat masalah di sini dan berani menyakiti orang suci Mingzongku? Huang Jingyu dan yang lainnya jatuh dan berdiri di atas kerangka naga api, menatap tajam ke arah para biksu di depan mereka. Orang-orang ini penuh kekerasan, dan tanpa kecuali mereka semua adalah biksu iblis. Mereka sangat flamboyan dan tidak menyembunyikan aura jahat berdarah di tubuh mereka. Mereka memandang Huang Jingyu dan yang lainnya dengan dingin. Di kepala ada 4 orang suci, semuanya adalah Raja Suci tingkat 4, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan suci yang sangat kuat. Lin Yun melihat dari kejauhan dan dengan cepat menemukan perbedaan antara orang-orang ini dan sekelompok orang yang bersaing untuk mendapatkan buah darah dewa. Raja-raja suci yang bersaing untuk mendapatkan buah darah dewa tidaklah lemah dalam kultivasi dan kekuatan, tetapi mereka semua sudah tua dan lesu, dan mereka semua adalah tetua yang mendekati umur panjang mereka. Namun keempat orang ini berbeda, mereka penuh vitalitas dan umur panjang mereka masih jauh dari akhir. Mereka sangat percaya diri, selama tingkat kultivasi mereka tidak rusak, umur mereka secara alami akan diperpanjang, sehingga mereka tidak memiliki keinginan untuk buah darah dewa. Ketika saya datang ke Gurun Tiansu ini, saya datang ke sini untuk mencari harta surga, materi, dan bumi. Dilihat dari permusuhan orang-orang ini, saya khawatir mereka telah memperoleh banyak hal di Gurun Tiansu, dan mereka semua terlihat sangat flamboyan. Mereka semua adalah kultivator jahat. Pemimpinnya adalah orang suci kayu layu dan orang suci tulang hantu. Dua orang ini saja sulit untuk dihadapi. Dua lainnya adalah orang suci kera darah dan orang suci paus neter. Mereka berdua memiliki darah monster. Mereka membunuh orang seperti Rami. Sangat awal, itu ada dalam daftar. Yang mulia, apakah kami ingin membantu? Lin Yun dan Li Feibai sedang duduk di belakang sekelompok orang di Gunung Sen Huang. Mereka mendengar orang-orang di Gunung Sen Huang berbicara dan bertanya kepada Ji Zixi apakah dia ingin mengambil tindakan. Tapi Ji Zixi melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, Huang Jingyu suka menjadi pusat perhatian, biarkan saja dia melakukannya.
Ji Zixi selalu tidak menyukai Huang Jingyu, terutama setelah mengetahui bahwa Lin Yun dipaksa terjun ke lembah para dewa olehnya, dia merasa semakin jijik. Fragmen api ilahi ini tidak akan pernah membiarkan Ming Zong terlibat kecuali dipaksa melakukannya. Beraninya kamu, anak muda, ikut bersenang-senang. Ming Zong Sein ada di sini. Petapa tulang hantu sangat meremehkan Huang Jingyu dan mencibir, ketika saya menjadi orang suci, Anda belum mengatakan apapun. Lord Kumu juga memasang ekspresi tegas di wajahnya, dan berkata dengan dingin, cepat keluar dari sini, atau aku akan langsung menelan kalian. Huang Jingyu dan yang lainnya tidak panik sama sekali, terutama Huang Jingyu yang mencibir dan berkata, jeritannya cukup keras. Tidakkah kamu ingin mendapat bagian dari pecahan api ilahi? Hatinya seperti cermin, orang-orang ini tidak lemah, tetapi mereka tidak berani bersaing dengan tanah suci. Saya hanya ingin membuat keributan dan berbagi daging, jika tidak saya akan mengambil tindakan secara langsung, dan para biksu iblis tidak akan berdebat dengan Anda. Ketika Gosbon Sage mendengar ini, dia tidak merasa kesal sama sekali, dan berkata sambil tersenyum, kamu anak kecil, karena kamu tahu ini, biarkan aku masuk. Kamu dan kelompok kucing dan anjingmu sedang menjaga di sini, dan mereka tidak memiliki efek jera. Saya akan menjaganya untuk memastikan bahwa orang luar tidak berani campur tangan sama sekali. Di sampingnya, Lord Kumu juga berkata, ada lebih dari satu pecahan api ilahi. Kita hanya membutuhkan satu. Tonton saja dan mainkan. Jika kamu menonton dan memainkannya, yang asli akan dikembalikan. Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan. Huang Jingyu tidak berkata apa-apa, dan Saint Lord Tiankui dari Sekte Wanlei mencibir, matanya penuh ejekan dan ejekan. Dari mana asalmu, bocah cilik, berani bicara seperti itu padaku? Lord Kumu segera menjadi marah, memandang lawannya dengan dingin, mengangkat tangannya dan memukulnya dengan telapak tangan. Sinar palem yang mengandung kekuatan korosif langsung menghilang, dan udara yang dilewati sinar palem mengeluarkan bau busuk. Ini adalah telapak tangan yang sangat jahat, tidak hanya mengandung kekuatan korosif tetapi juga racun, jika tidak hati-hati maka akan terkena. Gerakan keji seperti itu dapat digunakan oleh biksu iblis tanpa keraguan. Ketika biksu lain melihat pemandangan ini, mereka mengerutkan kening. Kelompok orang ini sungguh tidak mudah untuk diganggu. Lancang! Huang Jingyu berteriak dengan marah, dan dengan menjentikkan jarinya, Saint Yuan yang agung berkumpul, dan seberkas cahaya menembus kehampaan. Dalam sekejap mata, cahaya telapak tangan yang ditembakkan ke arah Tiankui Sage langsung hancur. Mendesis. Cahaya telapak tangan yang pecah jatuh ke tanah, mengeluarkan asap beracun dan mengeluarkan suara mendesis, yang membuat takut semua orang yang melihatnya. Apakah kamu suka memainkan trik ini? Huang Jingyu memiliki wajah yang dingin, membalikkan telapak tangannya, dan semua asap beracun berkumpul di telapak tangannya, mengembun menjadi manik-manik gelap. Coba saya lihat berapa banyak racun yang ada, cek-cek, luar biasa. Saya khawatir jika saya mendapat sedikit saja, separuh hidup saya akan hilang. Huang Jingyu mencibir, lalu menjentikkan jarinya. Ledakan. Lord Kumu menghindar, tetapi banyak penggarap jahat di belakangnya tidak melakukannya. Manik-manik racun meledak, menyebabkan beberapa orang berteriak kesakitan. Kultivator jahat yang diracuni itu jatuh ke tanah dan berguling. Setelah beberapa saat, luka parah muncul di wajahnya. Tangan ini membuat Guigu, Deathwood, dan dua monster-monster suci, kera darah dan paus hantu, mengambil nafas. Orang ini adalah pria yang tangguh. Aku meremehkanmu. Senyuman di wajah Gosbon Sage memudar dan dia berkata dengan dingin, selagi kita masih bisa bicara sekarang, ayo cepat masuk, jika tidak. Apalagi. Huang Jingyu agresif dan berteriak dengan dingin, sekelompok tikus berani bertindak sembarangan di sini, keluar. Beberapa orang sangat terkejut, jelas tidak menyangka Huang Jingyu akan langsung putus. Hancurkan anak ini dulu. Gosbon Sein tidak ambigu, dengan ekspresi pembunuh di wajahnya dan dia menyerang langsung ke arah Huang Jingyu. Dia adalah seorang kultivator Raja Suci tingkat 4 dan seorang kultivator jahat yang terbunuh di antara orang mati, jadi dia tidak menganggap serius Huang Jingyu. Huang Jingyu bahkan bukan keturunannya, paling-paling dia adalah seorang cucu. Namun Huang Jingyu dengan mudah menghindari 3 percobaan berturut-turut bahkan tanpa menyentuh ujung bajunya. Hanya itu yang kamu punya. Huang Jingyu mencibir dengan ekspresi sarkastik di wajahnya. Guigu belum pernah mengalami ketidakadilan seperti itu di tangan seorang junior. Dia langsung marah dan memberikan gulungan astrologi tanpa keberatan apapun. Yuan suci di lautan spiritual melonjak ke langit, dan bayangan gajah naga muncul di sisi kiri dan kanan tubuh, dia mengangkat tangannya dan memukulnya dengan telapak tangan.
Ini adalah keterampilan bela diri tingkat roh naga tingkat rendah yang sangat menakjubkan. Di tangan orang suci tingkat 4, ia melepaskan kekuatan yang cukup menakjubkan. Huang Jingyu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dan mengangkat tangannya ke arah langit, dia melihat matahari dan bulan bersinar bersama, dan karakter besar yang cerah muncul. Dia saling berhadapan dan memukul telapak tangannya dengan keras. Ledakan. Kedua telapak tangan saling bersentuhan, dan darah tumpah dari sudut mulut Ghost Bone Saint Lord. Tubuhnya mundur beberapa langkah, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Gui Gu tampak sangat terkejut dan tidak percaya. Kamu baru saja memasuki Raja Suci tingkat keempat, dan kamu berani bersikap begitu sombong di depanku. Kamu harusnya tahu lebih baik dan keluar sekarang. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua orang tua, satu persatu. Huang Jingyu mengayunkan lengan bajunya dan berdiri dengan tangan di belakang punggung, alisnya berkilau tajam, terlihat sangat mendominasi. Panggilan. Orang suci Keradara ingin melakukan serangan diam-diam, tetapi kilatan pedangnya lebih cepat darinya. Saat tubuhnya bergerak selangkah, tangan kirinya terpotong setinggi bahu. Darah berceceran, dan orang suci Keradara itu menjerit nyaring, dan kulit kepalanya terasa dingin karena jeritan itu. Orang tua, jangan mengabaikan etika bela diri. Liu Yunlan memegang gagang pisaunya dan berkata sambil tersenyum. Niat pedang galaksi berkembang di sekujur tubuhnya, dengan puluhan galaksi melonjak, masing-masing panjangnya 100 kaki. Kekuatan pedang mengejutkan segala arah. Kembali. Di sisi lain, Holy Lord Tiankui juga tidak diam, dia bangkit dan menekan tangannya dengan keras, mengumpulkan petir. Pola guntur di telapak tangan cerah, dan aura kuno meresap, itu adalah pola ketuhanan yang menakutkan. Wither Tree Saint Lord dan Netherwell Saint Lord yang tersisa terpesona sebelum mereka dapat mengambil tindakan, tidak mampu memblokir tepian ini sama sekali. Suara mendesing. Ketiga orang itu melintas dan berdiri berdampingan di udara, ujungnya yang tajam membuat orang tidak berani melihat langsung ke arah mereka. Huang Jingyu berkata dengan dingin, orang lain takut padamu, hantu tua, tapi aku tidak takut. Pergi dari manapun kamu berasal. Ghost Bone Saint Lord dan yang lainnya sangat malu hingga wajah mereka benar-benar hilang. Bahkan tidak berani mengucapkan kata-kata kasar, mereka semua pergi dengan perasaan kesal. Adegan ini tampak sangat mengejutkan bagi orang lain. Waktu telah berubah. Sekarang ini benar-benar dunia anak muda. Hantu-hantu tua seperti Kumu ini semuanya sangat kejam dalam metode mereka, tapi mereka telah dipukuli sampai-sampai mereka tidak marah sama sekali. Berjuang di dua alam, orang-orang ini memang dianggap yang paling kuat dan jahat. Tuan muda kecantikan yang terkubur meninggal di lembah para dewa yang jatuh. Akankah orang-orang di Donghuang ini memiliki keputusan akhir di masa depan? Terjadi diskusi tanpa henti dari semua sisi, dan semua orang merasa terkejut. Huang Jingyu memandang dengan tegas dan berkata dengan tenang, Huang tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi larangan itu masih ada, dan 5 tempat suci bekerja sama untuk menghancurkan formasi, dan tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Itulah mengapa saya membuat strategi ini untuk menghentikan kalian semua, tapi yakinlah bahwa begitu ada potongan api ilahi tambahan, Huang tidak akan pernah mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, dan setidaknya dia akan membiarkan Anda mengawasinya. Dia bertarung terlebih dahulu dan kemudian memperlakukan dirinya sendiri dengan sopan, sehingga orang lain tidak dapat menerimanya, jadi dia harus membuat beberapa pernyataan besar, yang benar-benar mencuri perhatian. Yah, apa yang kubilang benar, kan? Li Feibai memandang Lin Yun dan berkata, ketiga orang ini telah memperoleh banyak manfaat di sarang Raja Api Darah. Kekuatan mereka sekarang tidak sekuat sebulan yang lalu. Saya khawatir ini akan sedikit sulit bagimu untuk menekan mereka. Lin Yun tersenyum, bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak akan memiliki peluang di lembah Dewa Jatuh? Benar-benar. Li Feibai berkata dengan rasa ingin tahu. Aku berbohong padamu, Lin Yun berkedip dan tersenyum. Li Feibai memutar matanya dan berkata dengan marah, saya ingin Anda tetap bersikap rendah hati. Anda tahu, Huang Jingyu dan cincin suci cahaya bulannya tidak berguna, dan tidak satu pun dari kedua orang itu yang menggunakan harta rahasia. Sekarang, masing-masing dari 5 tempat suci ini memiliki harta karun yang penting. Warisan tempat suci tidak bisa dianggap remeh. Lin Yun tersenyum dan berkata, saya pikir Anda meremehkan saya. Saya seorang pria dengan astrologi tertinggi, apakah Anda memilikinya? Li Feibai berkata dengan bangga, selain itu, saya adalah keturunan klan kekaisaran, jadi meskipun saya berasal dari tanah suci, saya harus memberi saya sedikit bantuan. Lin Yundao, apakah itu bintang tertinggi? Saya benar-benar memilikinya.
Li Feibai tidak percaya sama sekali dan berkata, sombong saja. Lin Yun tersenyum, tidak ada yang percaya padanya jika dia mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, Huang Jingyu dan yang lainnya kembali, dan segera para murid dari keluarga bangsawan maju untuk mengelilingi mereka, benar-benar seperti bintang-bintang yang menahan bulan, dan pusat perhatian sedang berjalan lancar. Yang akan datang, Li Feibai tiba-tiba berbisik. Lin Yun juga melihat Huang Jingyu, Liu Yunlan dan Tian Kui Sengjun berjalan menuju Putri Zixi Gunung Phoenix Suci. Di sisi lain paviliun Shinto, Ku Wushuang tidak bisa duduk diam lagi dan buru-buru datang bersama seseorang. Yang mulia Zixi, larangan ini. Rintangan terakhir harus dipecahkan. Huang Jingyu memandang Ji Zixi dengan senyuman di wajahnya dan berkata dengan sopan. Untuk pelarangan level terakhir, Phoenix Fire milik Ji Zixi harus digunakan. Dia adalah orang dengan garis keturunan Phoenix paling murni di Gunung Shenhuang dan keturunan Phoenix dengan garis keturunan paling terbangun. Tidak ada orang yang lebih cocok darinya. Ji Zixi duduk di atas kereta dan berkata dengan tenang, Tuan Huang tidak membuat keputusan dan menjanjikan pecahan api ilahi kepada orang luar untuk diamati. Mengapa saya harus mengambil tindakan? Huang Jingyu tidak menganggapnya serius dan berkata sambil tersenyum, itu hanya sekelompok tikus, tapi bagaimanapun juga, kita masih harus memikirkannya, jika tidak maka akan merepotkan untuk menimbulkan masalah bersama. Yang mulia orang suci jelas tidak mampu melakukan pekerjaan kasar seperti itu, jadi saya membantu. Ji Zixi membuka tirai kereta dan berjalan keluar, dia mempesona, anggun dan sangat mulia. Tidak peduli betapa aku tidak menyukai Huang Jingyu, dialah yang harus memecahkan rintangan terakhir dari larangan tersebut. Sungguh menakjubkan. Li Feibai memuji. Lin Yun setuju dalam hatinya. Bab 2239 Serangan Sekte Iblis. Kecemerlangan Ji Zixi memang sungguh mempesona, tak hanya para wanita yang hadir, namun temperamen maskulin pun diredam olehnya. Di dunia ini, sepertinya dia secara alami menjadi protagonis begitu dia muncul. Bahkan Tuan Muda Mingzong sedikit terganggu dan berkata sambil tersenyum, gaya Putri Zixi menjadi semakin mempesona. Dalam beberapa tahun, saya khawatir dua wanita cantik lainnya di Kunlun akan dilampaui oleh sang putri. Ketika Lin Yun mendengar ini dari kejauhan, dia langsung tertawa dan berkata, Ji Zixi akan marah. Hah? Li Feibai menatapnya dengan bingung. Lin Yun tersenyum, Ji Zixi tidak suka orang memanggilnya putri. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat saja dia. Sungguh. Ketika Ji Zixi mendengar kata-kata Huang Jingyu, wajah cantiknya tiba-tiba tenggelam, berubah menjadi sangat dingin. Mengabaikan Huang Jingyu, dia berjalan langsung menuju formasi terlarang di pusat lembah Yanlong. Senyuman di wajah Huang Jingyu agak tak tertahankan, setelah dihibur oleh orang lain, dia mengikutinya selangkah demi selangkah dengan wajah cemberut. Wow! Dengan gerakan ini, seluruh tanah suci bagian dalam dan keluarga suci kuno bergerak menuju pusat lembah Yanlong. Di tengah lembah Yanlong, di bawah kepala kerangka Yanlong, terdapat reruntuhan yang sangat kuno. Reruntuhan ini sangat dingin, dan berada di dekatnya saja sudah membuat Holy Lord sedikit tak tertahankan. Terdapat banyak puing-puing di reruntuhan, serta beberapa tembok dan bongkahan batu yang belum lengkap formasi terlarang ada di sini. Di tumpukan puing di tengah reruntuhan, didirikan sebuah tablet batu hitam, inilah mata formasi terlarang. Tablet batu tersebut berisi kekuatan mengerikan dari yin bulan, dan membutuhkan api yang paling kuat dan yang untuk membakarnya, dan kemudian pecahan api ilahi di bawah formasi terlarang dapat diperoleh. Ada beberapa bekas api yang menyala di dekat loh batu tersebut, terlihat jelas sudah banyak wali yang mencobanya, namun sayangnya semuanya sia-sia. Baru pada saat itulah dia berpikir untuk mengundang Ji Zixi untuk melebur tablet batu itu dengan api Phoenix miliknya, dan kemudian mengikis pecahan api ilahi menjadi beberapa bagian di 5 tempat suci. Ratusan orang berkumpul di dekat Yanlong, semuanya adalah keluarga bijak dan sekte super dari semua lapisan masyarakat di Gurun Timur. Semua orang sangat gugup, lagi pula, Kunlun telah diam sejak zaman kuno, dan setiap keluarga memiliki darah dewa. Namun pecahan api ilahi jarang dihasilkan, dan bahkan tanah suci pun mungkin tidak memiliki pecahan api ilahi. Ayo pergi juga. Lin Yun berdiri dan Li Feibai mendekati kerumunan, sekarang perhatian semua orang tertuju pada pembatasan, dan tidak ada yang memperhatikannya. Apakah pecahan api suci itu begitu mudah didapat? Li Feibai bergumam. Dia berasal dari 8 klan kekaisaran, visinya jauh melampaui orang biasa, dan dia mengetahui banyak rahasia tentang api ilahi. Lin Yun mendengar apa yang dia katakan dan segera menatapnya.
Li Feibai berkata, setelah kematian para dewa, api ilahi pasti akan terfragmentasi dan akan segera menghilang antara langit dan bumi. Pasti ada beberapa alasan lain mengapa pecahan api ilahi penguasa pemusnahan dapat dipertahankan. Mata Lin Yun berubah, dan ternyata itu adalah api dewa-dewa pemusnahan. Bukankah ini cocok dengan yang ada di lembah Dewa Jatuh? Dewa ini memiliki latar belakang yang besar. Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia memiliki latar belakang yang bagus. Ada catatan sporadis di berbagai buku kuno. Dia telah membunuh alien yang tak terhitung jumlahnya dari dunia luar. Dia adalah Raja Dewa dengan reputasi yang hebat. Dia menguasai jalan kehancuran dan mahir dalam berbagai api suci. Naga api itu adalah gunung seumur hidupnya. Li Feibai menjelaskan kepada Lin Yun. Keduanya berbaur dengan kerumunan dan segera sampai di dekat reruntuhan, dan langsung merasakan dinginnya. Putri Zixi, ayo kita lakukan. Huang Jingyu sangat tidak senang, tetapi dia tetap harus berbicara dengan sopan. Ji Zixi tidak punya pilihan. Jika dia ingin mendapatkan pecahan api ilahi, dia benar-benar membutuhkan beberapa tempat suci untuk bergabung. Meskipun Gunung Shen Huang telah melakukan banyak persiapan, tidak ada yang tahu lika-liku seperti apa yang akan terjadi begitu api ilahi muncul. Ledakan. Tepat ketika Ji Zixi hendak menggunakan api suci Phoenix, suara keras tiba-tiba terdengar, dan saat berikutnya terdengar jeritan di kejauhan. Di udara, ada 6 ahli alam suci yang tersisa menjaga di tanah suci, dan mereka terlempar kembali seperti karung pasir. Ledakan. Segera setelah itu, formasi yang mereka buat di luar juga dipatahkan secara paksa. Ketika formasi itu hancur, seberkas sinar bulan datang, dan cahaya terang bersinar ke segala arah. Bersamaan dengan cahaya bulan muncullah kekuatan suci yang sangat kuat, dan semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Bukankah semua biksu iblis itu dipukul mundur? Wajah para ahli alam suci di luar reruntuhan sedikit berubah. Mereka semua mendongak dan melihat 4 sosok jatuh dari langit terbungkus bulan purnama. Mereka sangat cantik, tapi masing-masing memancarkan aura jahat sedingin es yang tidak menunjukkan tanda-tanda pengekangan. Setelah beberapa saat, keempat sosok ini mendarat di kepala kerangka Yanlong, menatap semua orang. Lin Yun memandang keempat orang itu dan sekilas mengenali mereka bertiga. Di tengah adalah putra Dewa Bulan Darah Zhao Tianyu dan Raja Roh Iblis Luo Ying, diikuti oleh Roh Iblis dan orang kuat dari Sekte Dewa Bulan Darah di kiri dan kanan. Lin Yun tidak mengenali Roh Iblis itu, tetapi orang kuat dari Sekte Dewa Hujan Darah adalah Gu Yuxin yang pernah dia temui sebelumnya. Pria ini adalah pemimpin Sekte Dewa Bulan Darah yang bangga, dia pernah muncul di Pesta Naga Biru dan hampir mengambil posisi teratas. Pada malam hari ke-9 tahun baru Imlek, dia diselamatkan oleh Wang Muyan di Menara Tianlun. Sekarang dia muncul kembali, budidayanya telah menembus alam suci, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat keterlaluan. Saya khawatir di tanah Tiansu yang hancur ini, dia mendapatkan banyak peluang dengan mengikuti Zhao Tianyu. Sekarang dia terlihat tidak lagi dekaden dan malu seperti sebelumnya, dia terlihat nakal dan bersemangat. Sekte Iblis Bulan Darah. Orang-orang ini benar-benar berhantu. Seseorang mengenali identitas Zhao Tianyu dan segera berseru. Zhao Tianyu tampak lembut dan tersenyum, berdiri dengan tenang di atas kepala kerangka Yanlong. Mengenakan pakaian hijau, dia lembut dan menarik, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti seseorang dari Sekte Iblis. Hanya saja dia memiliki aura yang sangat dingin, dan kamu bisa merasakan kekuatan penindas yang kuat hanya dengan melihatnya. Adapun Raja Luo Ying di sampingnya, dia tampaknya lebih tak terduga. Kemunculan mereka menyebabkan keributan, dan beberapa tempat suci utama harus berhenti menghancurkan formasi dan diam-diam berjaga-jaga. Lin Yun melihat sekeliling dan melihat bahwa dia sama sekali tidak terkejut dengan kemunculan sekelompok orang ini. Dia semakin penasaran, mengapa Wang Muyan tidak ada di sana. Jika pihak lain bisa mengorbankan Menara Tianlun di Gurun Tiansu ini, itu akan menjadi masalah besar. Zhao Tianyu, kamu sangat berani. Huang Jingyu, Tuan Muda Mingzong, berteriak dengan suara dingin, dia telah maju ke Raja Suci tingkat kedua dan kekuatannya telah sepenuhnya berubah. Mereka baru saja mengambil tindakan untuk mengusir beberapa biksu iblis, tetapi sekarang mereka menjadi pusat perhatian, mereka tidak terlalu memperhatikan keempat orang ini. Ketika harta karun seperti fragmen api ilahi terungkap, kami tentu ingin datang dan melihatnya. Saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Tempat ini pertama kali ditemukan oleh putra dewa kami. Gu Yuxin memandang Huang Jingyu dengan provokatif, dengan ekspresi sulit diatur dan tatapan tegas. Mata Huang Jingyu dingin dan dia tertawa dingin, dengan kalian berempat, kamu ingin bersaing dengan 5 tanah suci kami.
Dia sombong dan memiliki semangat juang di matanya. Zhao Tianyu dan Raja Luoying saling memandang, lalu masing-masing tertawa, dengan sedikit rasa jijik dalam tawa mereka. Gu Yuxin, temui dia. Zhao Tianyu tersenyum dan berkata dengan tenang. Itulah yang saya maksud. Saya melihat dia cukup mengesankan sekarang, dan saya ingin bertemu dengannya. Gu Yuxin tersenyum galak dan melompat turun dari kepala kerangka Yanlong. Ekspresi Huang Jingyu tiba-tiba menjadi gelap, dan saat dia hendak mengambil tindakan, seorang lelaki tua terbang di sampingnya. Tuan muda, hal semacam ini bisa diserahkan kepada orang tua seperti kita. Seorang tetua dari alam suci Mingzong melompat keluar, bernama Holy Lord King Qiao, dan budidayanya berada di puncak Holy Lord tingkat ketiga. Meskipun dia tidak berada di tingkat keempat, dia memiliki landasan yang dalam dan kokoh dalam mempraktikkan kode suci matahari dan bulan, dan landasannya jauh dari sebanding dengan para kultivator jahat. Saint Lord King Qiao mengangkat satu tangan, dan gulungan astrologi muncul, lalu dia melambaikan tangannya, dan karakter besar yang cerah muncul pada dirinya. Energi suci yin dan yang mengalir, mewujudkan baju besi suci yang cerah. Itu adalah keahlian rahasia Mingzong, armor suci langit dan bumi. Armor sucinya sangat luar biasa, ketika matahari dan bulan berputar, riak-riak muncul di ruang terdekat, membuat tubuhnya terlihat sangat tidak nyata. Ketika semua orang melihat metode ini, mata mereka berbinar. Tapi di atas kepala kerangka Yanlong, Raja Luoying langsung mencibir, dengan wajah yang agak menghina. Trik kecil. Gu Yuxin tertawa terbahak-bahak. Dia, yang hanya seorang Saint Lord tingkat pertama, meledak dengan kekuatan yang agung dan menakjubkan. Dengan serangan telapak tangan langsung ke udara, Saint Lord King Qiao terlempar bahkan sebelum dia bisa menyentuhnya. Kanon ilahi matahari bulan bahkan tidak bisa memberiku sepatu yang cukup untuk kanon ilahi bulan darah. Kamu hanya berusaha melakukan yang terbaik. Gu Yuxin mencibir lagi dan lagi, cahaya bulan berdarah mekar di tubuhnya, dan matanya seperti langit berbintang yang dalam. Di bawah tekanan bulan darah, kecerahan bulan cerah di tubuh King Qiao Saint Lord hampir redup, dan armor suci Qian Kun tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Dia kesal dan sangat marah. Dia siap bertarung lagi setelah dia berdiri diam beberapa saat. Tapi Gu Yuxin datang untuk membunuhnya lebih dulu, jadi dia harus menunggu dan segera menemui musuh. Panggilan. Saya melihat dua sosok buram bertarung di udara seperti kilat, kecepatannya begitu cepat hingga menyilaukan. Hanya dalam beberapa kedipan mata, keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan, dan berbagai penglihatan menakutkan berubah menjadi akibat mengejutkan yang terus dilawan di ruang angkasa. Ledakan. Ada suara keras lainnya, Saint Lord King Qiao memuntahkan darah, dan cahaya suci di tubuhnya terus menyala. Dia ditembak oleh Gu Yuxin, jatuh ke tanah dan pingsan di tempat. Di sisi lain, Gu Yuxin berdiri tegak di kehampaan, dengan darah bersinar seperti batu giok di tubuhnya, menatap ke segala arah seperti dewa perang. Dia dipenuhi dengan aura puncak dari Raja Suci tingkat pertama, tetapi ketajaman yang dia tunjukkan jauh lebih kuat daripada ketajaman Raja Suci tingkat ketiga. Cara-cara itu membuat orang bergidik. Itu tangan bayangan darah. Teknik telapak tangan ini sudah lama hilang. Saya tidak tahu bagaimana orang ini menguasainya. Sage King Qiao tidak kalah secara tidak adil. Meskipun keduanya bertarung dengan cepat, banyak orang masih melihat dengan jelas bahwa apa yang dilakukan Gu Yu adalah teknik rahasia tingkat roh naga. Begitu dia mengambil tindakan, 100 bayangan darah pertama berubah menjadi lengan, dan hanya dalam beberapa putaran, King Qiao Sengjun tidak dapat menahannya. Ini sangat cepat. Ketika bayangan darah itu tumpang tindih di bagian akhir, bayangan itu secara langsung menghancurkan Saint Yuan Gangqi milik Saint Lord King Qiao, dan menghancurkan gulungan astrologi yang menyertainya. Cedera ini tidak akan sembuh setidaknya selama setengah tahun. Apakah ini kekuatan alam suci Mingzong? Gu Yuxin berkata sambil tersenyum, jika kamu masih ingin memperjuangkan pecahan api ilahi dengan kekuatan kecil ini, aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat sama sekali. Semua orang di 5 tempat suci di Gurun Timur tercengang, dan banyak orang memandang Gu Yuxin dengan sedikit ketakutan. Sebelum Putra Bulan Darah mengambil tindakan, seorang pemuda memaksa mereka ke dalam situasi seperti itu. Meskipun jumlahnya banyak, jika mereka tidak dapat menekan satu sama lain dengan momentum, hampir tidak mungkin berhasil mendapatkan pecahan api ilahi. Pada akhirnya, saya harus menyerah. Berarti bagus. Li Feibai berkata dengan lembut, berpikir dalam benaknya bahwa jika dia tidak menggunakan bintang tertinggi, akan sangat sulit untuk menang melawan Gu Yuxin. Lin Yun berpikir, ini sangat sulit sekarang. Saya sudah lama tidak melihatnya. Kelompok orang dari Sekte Iblis Bulan Darah ini telah membuat kemajuan besar.
Saya bertanya-tanya seberapa jauh pencapaian Zhao Tianyu. Memikirkan hal ini, dia melirik Zhao Tianyu, putra Dewa Bulan Darah pasti sudah bersiap. Ada juga Wang Muyan dalam kegelapan, wanita ini tidak boleh dianggap remeh. Aku akan bermain denganmu. Pada saat ini, Holy Lord Tiankui dari Wan Lei Sekte berbicara, matanya bersinar dengan cahaya ungu, ujung tajamnya terlihat. Bab 2240 tak terkalahkan di dunia. Yang mulia Tiankui berdiri. Dia berdiri tegak dan anggun, dan keluar dari kerumunan dengan bangga. Holy Lord Tiankui baru berusia 100 tahun, dia adalah monster dari Sekte Wan Lei, dia telah menembus alam suci lebih awal dan sekarang telah mencapai level orang suci tingkat kedua. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci ungu, dan dia melayang, dengan cahaya listrik yang menyilaukan menyinari tubuhnya. Melihat Lord Tiankui berdiri, mata semua orang berbinar. Dia awalnya adalah monster jenius yang bisa bertarung melintasi alam, sekarang setelah tingkat kultivasinya telah ditembus, kekuatannya telah sepenuhnya berubah. Banyak orang berspekulasi bahwa masa depan Dong Huang adalah dunia Huang Jingyu, Liu Yunlan, dan Tiankui Sengjun. Sage Tiankui mengambil tindakan, beraninya penjahat dari Sekte Iblis ini begitu sombong. Sebelumnya, Tuan Muda Huang dan mereka bertiga bekerja sama untuk mengusir sekelompok Demon Dao Xiao Xiao, dan kali ini tidak terkecuali. Sage Tiankui saja sudah cukup untuk mengintimidasi orang-orang ini. Melihat Holy Lord Tiankui mengambil tindakan, semua orang menjadi lebih bersemangat. Lagi pula, putra Dewa Lawan belum bergerak, Gu Yuxin saja sudah cukup membuat orang merasa ketakutan, dan suasananya agak menyedihkan. Sekarang Holy Lord Tiankui telah mengambil inisiatif untuk berdiri, siapa yang berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di Tanah Suci. Di atas kepala kerangka Yanlong, Zhao Tianyu dan Raja Luo Ying tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Gu Yuxin menjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum, tingkat kultivasimu tidak tinggi, tetapi kekuatanmu jauh lebih kuat daripada orang tua itu tadi. Dia mungkin terlihat sombong, tapi nyatanya dia tidak bodoh, dan jauh di lubuk hatinya dia tidak berniat meremehkan Tiankui. Holy Lord Tiankui berkata dengan tenang, bahkan jika Anda adalah orang suci tingkat 4, selama Anda tidak berada di puncak, saya tidak memiliki rasa takut sama sekali. Anda adalah orang suci tingkat pertama, jadi jangan salahkan saya karena menindas Anda. Hahaha. Gu Yuxin tertawa. Dia sangat ingin tertawa. Siapa yang tidak jenius? Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Jika aku tidak bertemu Gu Xian, pemimpin pertama Jalan Surgawi, di pesta Qinglong, aku akan mendapat tempat bersama Tuan Shenlong. Kamu bukan siapa-siapa. Setelah Gu Yuxin selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat ganas, dan nyala darah yang mengerikan menyala di matanya. Dalam sekejap, api darah menyebar ke seluruh tubuh, membuat dunia menjadi warna merah yang menakutkan. Api suci yang berkobar membakar tubuhku. Hidup ini sangat menyenangkan, dan kematian sangat menyedihkan. Api merah karma-karma semuanya akan kembali menjadi debu. Gu Yuxin melepaskan api karma teratai merah, berubah menjadi cahaya berdarah dan bergegas menuju Tiankui Sein Lord, dan menyentuh dadanya segera setelah dia mengangkat tangannya. Ledakan. Saat dia menyentuh Holy Lord Tiankui, sebuah teratai merah mekar di belakang Gu Yuxin. Hantu dewa yang tinggi berdiri di atas teratai merah, dan tekanan yang sangat menakutkan langsung menyelimuti dirinya. Sangat cepat. Tiankui Sengjun terkejut, pori-pori di sekujur tubuhnya berdiri, dan dia dengan cepat menghindar. Dia merasa jika dia lebih lambat, Qi Seng Yuangang akan langsung dibakar oleh pihak lain. Ekspresinya berubah drastis, dan dia langsung tahu bahwa dia telah meremehkan musuh. Desir, desir, desir. Tapi kekuatan baru Gu Yuxin tak kenal ampun 10 gerakan berlalu dalam sekejap mata, dan situasi Tiankui Sengjun tiba-tiba menjadi tidak menguntungkan. Dia kehilangan semua peluangnya, kekuatan suci ditekan dari awal hingga akhir, dan banyak retakan muncul di Yuan Gang Qi Suci. Guntur rantai suci. Sage Tiankui tidak berani meremehkan musuh lagi, dan dengan cepat mengeluarkan artefak suci Xingyao, dan awan petir segera menutupi langit. 9 rantai guntur muncul dari belakangnya, meledak, dan kemudian rantai itu lepas, mengaum ke arah Gu Yuxin seperti 9 naga dewa. Ledakan. Gu Yuxin terlempar mundur beberapa langkah, dan momentumnya yang gigih sedikit tertahan. Ledakan. Pada saat yang sama, energi suci yang kuat melonjak keluar dari tubuh Holy Lord Tiankui, melepaskan garis-garis plasma guntur emas murni, yang merupakan teknik rahasia teknik Wan Lei Feitian dari Sekte Wan Lei. Dengan berkah dari 10.000 teknik terbang guntur, 9 rantai suci guntur menjadi semakin menakutkan, meledak dengan kekuatan yang mengepul.
Gemuruh guntur membuat seluruh dunia bergetar, dan cahaya bulan merah di segala arah semakin meredup. 10.000 guntur sekte. Memiliki sesuatu. Gu Yuxin merasakan keterampilan sekte Wan Lei dan mengendalikan kode ilahi bulan darah, tapi bukan saja dia tidak panik, dia sebenarnya tampak cukup bersemangat. Keduanya bertarung dengan sangat sengit, dan Yuan Suci yang menakutkan tersapu, dan semua orang di sekitar mereka terus menjauh. Setelah 10 gerakan berikutnya, api karma teratai merah dan Gu Yuxin terintegrasi sepenuhnya, dia berdiri di atas teratai merah, dan separuh langit diwarnai darah. Lalu dia mengulurkan tangannya dan menutupinya dengan telapak tangannya. Mengaum. Ada banyak ratapan nyaring di telinga Holy Lord Tiankui, dan jiwanya sangat terganggu. Sesuatu yang lebih mengerikan terjadi, beberapa perbuatan tidak baik yang dia lakukan sejak dia berbicara berubah menjadi gumpalan dosa yang muncul dari tubuhnya. Haha, tanah suci yang tampak jenius dan agung ternyata sangat menyedihkan. Gu Yuxin mencibir di udara, matanya penuh ejekan. Holy Lord Tiankui tiba-tiba melemah, tidak hanya secara fisik, tetapi juga disiksa secara mental, dan dicambuk secara moral. Banyak rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri muncul jauh di dalam hatinya, suasana hatinya benar-benar hancur, dan ekspresinya terlihat sangat ketakutan. Api suci, kasihanilah aku, dunia. Karma teratai merah dan api semuanya kembali menjadi debu. Gu Yuxin tidak kenal ampun, ketika dia melambaikan tangannya, seolah-olah para dewa menurunkan api karma untuk menghukum dunia dan menghukum orang-orang yang bersalah di dunia. Holy Lord Tiankui tercengang. Dia membuka matanya lebar-lebar dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Api karma menyulut dosa-dosa di dalam tubuhnya, Sein Yuan Gangki-nya masih ada, dan gerakannya tidak dapat dipatahkan, sehingga ia langsung tersulut. Tubuh fisiknya tidak terluka, tetapi jiwanya mengalami siksaan yang tak terbayangkan, dan dia terbaring di tanah kesakitan. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tidak tahan lagi dan terus meratap dan berteriak, "Saya bersalah, saya bersalah." Hahaha, yang disebut tanah suci sebenarnya tidak lebih dari itu. Gu Yuxin tertawa tanpa henti, ceroboh dan terbuka. Dia penuh energi, sombong dan mendominasi, dan dengan latar belakang teratai merah, auranya tampak sangat menakutkan. Sekilas, semua orang terkejut dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Ini terlalu menakutkan. Bunga teratai merah yang mekar dapat mengusir dosa-dosa dari tubuh manusia, dan api karma dapat dengan mudah membakar dosa-dosa tersebut. Tindakan aneh seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Teknik jahat macam apa ini? Dimanapun Gu Yuxin melihatnya, semua orang mundur selangkah, dan ketika dia melihat mata Huang Jingyu, wajah Huang Jingyu sedikit berubah, dan dia jelas bersalah. Dia mundur beberapa langkah, ekspresinya berubah, dan dia terlihat sangat jelek. Hahaha. Ketika Gu Yuxin melihat adegan ini, dia tidak bisa berhenti tertawa, putra dewa belum mengambil tindakan, dan kamu berada dalam kekacauan, beraninya kamu dengan berani memonopoli pecahan api ilahi. Lin Yun bergumam dalam hatinya, apakah ini dosa yang dikatakan Xiao? Selama Anda merasa bersalah, kekurangan akan muncul. Lin Yun tidak takut, dan merasa api karma teratai merah agak terlalu kuat, dan pasti ada beberapa kekurangannya. Gu Yuxin meliriknya dan mendarat di atas Liu Yunlan. Liu Yunlan tidak takut dan menatap langsung ke arahnya. Tapi kultivator alam suci di sampingnya sedikit pemalu dan dengan cepat menariknya ke belakang. Hah, hanya kekuatan kecil ini. Gu Yuxin mengejek tanpa ampun. Para biksu dari segala penjuru sangat ketakutan, dan bahkan beberapa orang suci puncak tingkat 4 dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi tidak berani melihat langsung ke arah Gu Yuxin. Apakah ini kekuatan api suci dari sekte bulan darah? Li Feibai tampak sangat terkejut dan berkata, ini terlalu aneh. Siapa yang tidak pernah membunuh seseorang dan siapa yang tidak bersalah? Lin Yun menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia telah melihat api karma teratai merah sebelumnya dan itu tidak terlalu menakutkan. Hanya dapat dikatakan bahwa setelah dipromosikan ke alam suci, Gu Yuxin memiliki kendali yang lebih kuat atas api karma teratai merah. Tapi api karma teratai merah seharusnya tidak sejahat itu. Gu Yuxin melirik paviliun Sendao Ku Wushuang. Ku Wushuang cukup sadar diri dan segera menjauh, tidak berani melihat ke pihak lain. Ah! Gu Yuxin mencibir, menunjukkan rasa tidak tahu malu. Dia memaksa 4 dari 5 tanah suci untuk mundur, dan semua orang mengertakkan gigi karena marah, merasa sangat sedih. Api karma teratai merah ini sangat jahat. Gu Yuxin mengangkat matanya dan melirik, matanya tertuju pada lokasi orang-orang di Gunung Senhuang, dan kemudian matanya tertuju pada Ji Zixi. Hati semua orang tiba-tiba menegang. Jika Gunung Senhuang mundur lagi, fragmen api ilahi harus menyerah jika mereka tidak mau.
Zhao Tianyu, yang berada di kerangka Yanlong, merendahkan dan matanya sangat dingin dan sombong. Ji Zixi, apakah kamu berani bertarung? Gu Yuxin mencibir dengan bangga, sangat arogan. Itu hanya badut, kenapa sang putri perlu mengambil tindakan? Sebelum Ji Zixi dapat berbicara, sebuah suara datang dari belakang Gunung Shenhuang, tidak keras, tetapi bergema ke segala arah. Semua orang sangat terkejut. Siapa orang ini? Dia sebenarnya berani memprovokasi Gu Yuxin. Apakah kamu tidak takut dengan api karma teratai merah? Untuk mengambil langkah mundur, bahkan tanpa api karma teratai merah, kekuatan Gu Yuxin luar biasa dan tak terkalahkan oleh monster manapun. Ekspresi Gu Yuxin berubah, dan matanya langsung tertuju pada pengeras suara. Pria itu mengenakan kemeja hijau dan mengenakan topeng di wajahnya, terlihat cukup misterius. Bahkan kucing dan anjing pun berani menjadi sombong. Gu Yuxin mencibir, teratai merah mekar di bawah kakinya, dan darah kembali menodai separuh langit menjadi merah. Dia melambai, dan hantu para dewa di belakangnya melambai pada saat yang sama, dan kemudian dengan ganas bergerak ke arah pendekar pedang berkemeja biru itu. Suara mendesing. Tiba-tiba, siluet orang muncul di langit, semuanya menghindar dengan panik. Li Feibai adalah orang yang paling setia, begitu Lin Yun membuka mulutnya, dia melompat menjauh. Mata indah Ji Zixi bergerak. Dia memandang orang ini dan merasa bahwa orang itu tampak familiar, tetapi dia tidak dapat memastikannya. Ledakan. Di bawah pantulan teratai merah, dosa di tubuh Lin Yun terus tercurah, dan rantai hitam tebal terus mengalir keluar dari tubuhnya. Tak hanya itu, dosa-dosa yang ada di bawah kakinya berubah menjadi darah, dan tak lama kemudian darah itu mengalir ke sungai. Semua orang kaget saat melihatnya, berapa banyak orang yang harus dibunuh. Dari mana datangnya orang yang kejam ini? Gu Yuxin hendak mencibir, tapi kemudian wajahnya berubah sedikit dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Sungai-sungai berkumpul menjadi lautan darah, dan mayat serta tulang menumpuk di lautan darah, dan menumpuk dalam waktu singkat. Darah mengalir seperti laut, dan tulang-tulangnya menjadi seperti gunung. Dosa orang ini begitu mengerikan hingga membuat kulit kepala orang mati rasa dibandingkan dengan mereka, Holy Lord Tian Kui bahkan bukan setetes pun dalam ember. Semua orang tersentak, tercengang karena terkejut. Gu Yuxin menarik napas, memaksa dirinya untuk tenang, dan mencibir, semakin banyak dosa yang kamu lakukan, semakin cepat kamu mati. Aku ingin melihat siapa dirimu. Api suci, kasihanilah aku, dunia. Karma teratai merah dan api semuanya kembali menjadi debu. Gu Yuxin mengulurkan tangan dan mendorong, dan api karma teratai merah langsung jatuh, dan lautan darah terbakar menjadi nyala api yang besar hampir seketika. Ledakan. Apinya begitu kuat hingga memantulkan langit, dan langit di atas lembah Yanlong dipenuhi api merah. Ledakan. Lautan darah itu seperti minyak, tumpukan mayat itu seperti kayu bakar, dan kobaran apinya begitu kuat sehingga orang yang terbakar ketakutan dan harus mundur. Jangan. Wajah Ji Zixi berubah drastis, dia akhirnya memastikan siapa yang berdiri di dalam api teratai merah. Topeng di wajah pria berkemeja hijau terbakar abis di bawah api, memperlihatkan wajahnya yang tampan dan tampan dengan senyuman seperti iblis. Jika bukan Lin Yun, lalu siapa? Ya Tuhan, sungguh keindahan yang terkubur. Semua orang terkejut, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Pendekar pedang berbaju biru itu ternyata adalah Lin Yun, yang telah jatuh ke lembah para dewa yang jatuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang berseru. Namun hal yang berlebihan masih belum terjadi, betapapun api karma teratai merah menyala, betapapun ganasnya dosa, Lin Yun mengapung di dalam api, menyala semakin terang seperti emas. Betapapun buruknya dosanya dan betapa dahsyatnya api karma, cahaya di tubuhnya begitu terang sehingga pada akhirnya begitu menyilaukan sehingga mustahil untuk melihatnya secara langsung. Bagaimana? Mungkinkah ini? Apakah kamu tidak pernah merasa bersalah? Gu Yuxin terkejut, dan Zhao Tianyu serta Raja Luo Ying di atas kerangka naga juga terkejut. Tumpukan mayat di lautan darah tidak terlihat seperti dosa, melainkan tampak seperti kemuliaan, mencerminkan keindahan yang terkubur seperti keabadian sejati, tidak ternoda oleh debu. Lin Yun menatap tajam, mengangkat matanya untuk melihat ke arah Gu Yuxin, dan berkata dengan dingin, saya telah membunuh banyak orang dalam hidup saya, tetapi orang-orang yang saya bunuh semuanya pantas mati. Anda bertanya kepada saya, pernahkah saya merasa bersalah? Tentu saja aku tidak. Jika pembunuhan tidak bisa dihindari, biarkan lautan darah dan mayat ini membentuk jalanku menuju puncak, Lin Yun. Aku mengubur bunga, dan aku juga mengubur orang. Lin Yun menjentikkan pergelangan tangannya, bunga penguburan terhunus, dan cahaya keluar dari pedangnya. Ledakan.
Pada saat ini, seluruh lembah Yanlong hilang cahayanya, hanya cahaya pedang yang menerangi segala arah. Cahayanya menyala seperti ini, dan api teratai merah meledak, menunggu sampai cahaya pedang mengenai Gu Yuxin. Kemuliaan suci di tubuhnya hancur, teratai merah di bawah kakinya meledak, dan Yuan suci meledak berkeping-keping. Dia jatuh dari udara, lubang besar muncul di dadanya, organ dalamnya kabur, dan darah terus mengalir. Di tengah lembah Yanlong, semua biksu di gurun timur saling memandang, merasa sulit bernapas. Satu pedang. Hanya dengan satu serangan pedang, Gu Yuxin langsung dikalahkan. Huang Jingyu tidak dapat mempercayainya. Bukan hanya dia, tetapi semua orang juga tidak dapat membayangkannya. Siapa bilang pemakaman bunga sedang sekarat? Tuan tidak ada di sini. Orang ini jelas selalu ada, dan di antara teman-temannya, dia sudah lama tidak terkalahkan.